Unbundling. No. Privatisasi listrik. Tolak. MK. Kabulkan. 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 Januari 2024. Unbundling merupakan bentuk privatisasi yang akan menghilangkan kontrol negara dalam kedaulatan energi listrik. Wahai DPR dan Presiden, laksanakan perintah konstitusi. 3 ahli telah dihadirkan oleh pemohon Gerakan Kesejahteraan Nasional dalam persidangan konstitusional review oleh Mahkamah Konstitusi dalam register perkara nomor 39 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 mengenai pengujian material bagian ketenaga listrikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang persetujuan Perpu menjadi undang-undang. Pertama, ahli ketenaga listrikan yang mengkonfirmasi bahwa praktek unbundling atau pemisahan usaha ketenaga listrikan di mana terdapat listrik yang sama sekali tidak terdapat kontrol negara di dalamnya karena tidak menguasai kepemilikan pembangkit, sehingga bagi Kekanas unbundling di Republik ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua ahli dari Universitas New York, Dr. Sean Sweeney, yang menjelaskan kegagalan privatisasi sektor ketenaga listrikan di beberapa negara. Dan ahli yang ketiga adalah salah satu hakim MK periode pertama, Profesor Morarar Siaan, yang dalam keterangannya di persidangan menegaskan bahwa unbundling tidak boleh dilakukan karena melawan konsep konstitusional mengenai penguasaan negara sebagaimana pernah termuat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang terakhir dalam putusan perkara nomor 11 garing PUU garing 13 Romawi garing 2015. Pandangan Hakim MK periode pertama juga mengingatkan kita hampir satu windu ini, yakni pada tanggal 6 April 2016, di mana saat itu almarhum Profesor Natabaya sebagai salah satu Hakim MK periode pertama yang juga ikut memutus inkonstitusional Undang-Undang nomor 20 tahun 2022 tentang ketenaga listrikan, register perkara 001 strip 021 strip 022 garing PUU strip 1 garing 2002 garing 2003 menyampaikan pandangannya di persidangan MK yang menyatakan norma dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Ketenaga Listrikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ubahnya pasal tipu-tipu. Berdasarkan statistik PLN 2022, produksi total PLN, produksi sendiri, sewa beli dan proyek pada tahun 2022 sebesar 308,2,3 gigawatt hour, di mana energi listrik yang dibeli dari luar PLN sebesar 123,665,25 gigawatt hour atau 40,15%. Pembelian energi listrik tersebut meningkat 17,379,27 gigawatt hour atau 16,35% dibanding tahun sebelumnya. Dari data pembelian energi listrik tersebut menunjukkan semakin meningkatnya ketergantungan negara dari tahun ke tahun terhadap pembangkit swasta atau IPP. Dan para pemohon menduga praktek unbundling atau pemisahan usaha ketenaga listrikan setidaknya di sektor pembangkitan telah terjadi. Lebih dari itu, sesungguhnya tidak dapat dipungkiri negara semakin banyak membeli listrik dan akan membebani keuangan negara yang sesungguhnya lebih efisien jika memproduksi sendiri. Apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka jika semakin besar ketergantungan IPP, maka kontrol dan penguasaan negara dalam cabang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti halnya listrik akan semakin hilang. Dan masyarakat dapat terdampak dengan bisa saja tarif listrik dinaikkan karena penyesuaian atas pembelian listrik negara oleh IPP tersebut. Gekanas sebagai aliansi gerakan serikat pekerja, serikat buruh yang terdiri dari belasan federasi, serikat pekerja, serikat buruh, swasta dan BUMN, akademisi, tokoh dan lembaga pemerhati perburuhan,
sebagai pemohon dalam perkara nomor 39-PUU-21 Romawi-2023 jelas tidak ingin konstitusionalitas penguasaan negara dalam penyediaan energi listrik dilanggar oleh pembentuk undang-undang maupun pelaksana undang-undang lainnya. Saatnya negara berdaulat energi listrik dan kurangi ketergantungan kepada IPP yang menyalahi mekanisme keterlibatan swasta sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Gekanas meminta kepada 1. Segenap elemen negara untuk perkuat penguasaan listrik oleh negara sebagai amanat konstitusi dengan menolak privatisasi listrik dengan mekanisme unbundling atau pemisahan usaha ketenagalistrikan. 2. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional pasal 42 angka 5 pasal 7 ayat 1, angka 6 pasal 10 ayat 2, angka 7 pasal 11 ayat 1, angka 15 pasal 23 ayat 2, angka 23 pasal 33 ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Demikian siaran pers ini disampaikan atas nama Presidium Gekanas. R. Abdullah Abdul Hakim Abrar Ali. Terima kasih.